Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau yang telah dilantik oleh Presiden RI Pak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Maret tahun 2025 ini. Sesungguhnya kami sebelumnya akan tiba secepatnya setelah dilantik, namun kami mengikuti juga retreat para kepala-kepala daerah se-Indonesia yang telah dilaksanakan di Magelang. Bersyukur banyak program-program yang sudah kita ikuti dalam rangka mensinkronisasikan program baik di daerah maupun pemerintah pusat, sehingga ke depan apa yang dilakukan nanti bisa berjalan bersamaan, beriring, tidak saling tabrak. Terutama program makan sehat bergizi. Hari ini kami tiba di Sorong dan kami puji Tuhan dijemput oleh masyarakat Kabupaten Tambrau yang ada di Sorong. Kami akan melaksanakan serah terima jabatan dengan pemerintah, dalam hal ini pejabat Bupati Tambrau yang telah memimpin sepanjang 2 tahun lebih, sehingga pelaksanaan pemerintah yang sudah berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk pemerintah yang telah berjalan, dalam hal ini pejabat Bupati Tambrau sudah memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Tambrau, dan juga pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dengan aman, tertib, sampai pada pelantikan dan pada hari ini. Ke depan kami akan, setelah melakukan serah terima jabatan sertijab pada tanggal 6, kami akan programkan untuk dalam program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk turun ke kampung-kampung, turun ke distrik-distrik. Kami telah memprogramkan ada 15 titik yang akan kami datang untuk menyapa seluruh warga masyarakat di Kabupaten Tambrau, karena kita ketahui bahwa Kabupaten Tambrau merupakan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang sulit, tetapi kami akan berusaha untuk datang menemui mereka. Kami berterima kasih karena infrastruktur sudah terbangun. Perlu kita membenahi infrastruktur terutama di ibu kota Kabupaten Tambrau di Fair. Ini merupakan konsep kita besok ke depan. Kita juga berkomitmen untuk konsen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Ini bagian dari program yang akan kita lakukan. Dan juga yang kita akan buat yaitu program transportasi murah. Kita di Tambrau kita akan penataan pelayanan transportasi dari distrik ke kabupaten, ibu kota kabupaten, dan juga ke ibu kota provinsi. Ya, ke depan boleh berjalan dengan baik, karena kita tahu bersama bahwa Tambrau ini merupakan daerah yang sulit sehingga menimbulkan biaya mahal dalam hal transportasi, sehingga susah juga untuk masyarakat dalam masyarakat. Ini ke depan yang akan kita buat, mendukung program pemerintah Prabowo Subianto ke pusat, bahwa akan ada makan sehat bergizi untuk generasi-generasi penerus di sekolah-sekolah. Ini ke depan kita akan buat sentra-sentra pertumbuhan ekonomi juga di sana. Nah, program makan sehat bergizi ini membutuhkan suplai bahan pokok yang cukup, terutama bahan lokal, sayur dan sebagainya. Ini harus perlu dipersiapkan juga. Nah, untuk maju ke sana kita akan memperkuat beberapa instansi terkait sehingga mereka siap dalam hal penyuplaian bahan-bahan pokok, terutama penataan terhadap pedagang-pedagang, mama-mama Papua, mama-mama asli yang ada di Fair, yang ada di Sausapor, untuk mendukung pelayanan makan sehat bergizi, karena membutuhkan suplai bahan pokok yang memang
uh, cukup, terlebih segar. Jadi itu menjadi titik pertumbuhan untuk ekonomi-ekonomi kecil. Ini yang ke depan kita konsen. Ibu kota VEP sendiri kita ke depan konsen untuk infrastruktur dasar seperti pembenahan terhadap instalasi listrik, air bersih, dan juga lebih perumahan untuk pegawai-pegawai yang ada di sana sehingga pelayanan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Mungkin kita konsen ke situ dan infrastruktur kita bertumbuh pada terobos daerah-daerah wilayah baru baik dari kampung-kampung, beberapa kampung yang kita tahu bersama di Tambrang belum terjangkau dengan pelayanan infrastruktur jalan. Terkait isu kesehatan, Iya. terpaksa dirujuk ke Kota Sorong untuk khususnya untuk kesehatan, aksesibilitas kesehatan. Karena kan kita tahu bahwa Kabupaten Tambrau, Sorsel dan beberapa kabupaten lainnya termasuk Raja Ampat ini kan masih fokus untuk mendapat dukungan bantuan kesehatan khususnya untuk rumah sakit yang ini kan hanya di Selebisolu dan John Pitwalane. Mungkin 100 hari kerja Kabupaten dan Wakil Bupati ini apakah memang akan konsen untuk memperkuat layanan dasar khususnya kesehatan di sana supaya masyarakat tidak dilarikan ke sana jauh-jauh atau tidak tahu dalam perjalanan kenapa buat orang ini. Program kita mungkin dalam waktu dekat ini setelah sertijab kita adakan rapat teknis dengan kepala-kepala instansi teknis terutama pendidikan, kesehatan dan juga PUPR, khusus untuk dinas kesehatan. Kita komitmen untuk nanti mengarahkan untuk pelayanan dasar kesehatan yang ada di Rumah Sakit Pratama yang kita tahu bersama beberapa bulan kemarin ada pemeriksaan untuk tipe rumah sakit, sehingga ke depan kita akan konsen untuk pelayanan Rumah Sakit Pratama yang ada di VEP bisa berjalan dengan baik, terutama menyangkut alat-alat kesehatan, terus tenaga-tenaga medis juga kita akan cek, karena kita berdua ini baru masuk dalam memimpin kabupaten ini, sehingga kita nanti ke depan kita akan cek dengan instansi terkait, terutama tenaga medis, SDM tenaga medis yang ada di sana. Terus kita cek bagaimana ada kelengkapan peralatan dan juga pengadaan peralatan. Memang kemarin kita sempat sharing dengan beberapa teman juga dari Kementerian Kesehatan waktu kita lakukan kegiatan retreat dengan karena ada Kementerian Kesehatan juga hadir. Ini supaya mungkin kita sinkronkan data terutama menyangkut pengadaan tenaga kesehatan dan juga pengadaan pengobatan dan peralatan. Sehingga paling kurang kita ketahui penyakit-penyakit yang dasar yang ada di ini kita bisa redam paling kurang di rumah sakit pertama yang ada di VEP. Mungkin kepada puskesmas ini ke depan kita bakal ada infrastruktur peralatan yang lebih baik sehingga penyakit-penyakit yang sering dialami macam ISPA, malaria bisa diatasi di tingkat puskesmas. Kemudian ada penyakit-penyakit yang sifatnya ini bisa kayak rumah sakit pertama yang ada VEP. Itu dokter akan menganalisa dan kemudian ketika dirujuk. Tapi yang penting bahwa kita akan rapat dengan dinas terkait, instansi terkait, terutama kepala dinas kesehatan untuk mengecek secara mendetail bagaimana pelayanan kesehatan selama ini yang dilakukan di Rumah Sakit Pratama yang di VEP, terutama dia punya menyangkut SDM tenaga medisnya dan juga peralatan dan juga obat. Mungkin ketika itu kita akan fokus untuk paling tidak kita layani di VEP sebagai ibu kota untuk pelayanan. Setelah itu ketika ada evaluasi nanti kita akan lihat juga bagaimana status rumah sakit yang ada di VEP dari pertama ketika meningkat dalam kepemimpinan kita akan lagi nanti setelah itu. Pak Bupati, terakhir dari saya terkait dengan isu efisiensi yang global di seluruh
Indonesia ini kan efisiensi. Nah, otomatis DAP dan DAO ini kan menjadi persoalan akan dipangkas sebisa-bisa di setiap kabupaten, kota dan juga provinsi. Nah, sekarang kan yang menjadi konsentrasi adalah Kabupaten Tambrau ini kan pendidikan dan kesehatan. Nah, mungkin strategi apa setelah Bapak dipercaya untuk ini, mungkin strategi apa untuk konkret lah untuk mendukung pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar di Kabupaten Tambrau. Jadi kita dalam membangun ini, kalau kita punya APBD ini kan istilahnya terbatas. Tidak ada jalan lain selain kita harus berkolaborasi dengan pemerintah di atas untuk memberikan support APBN juga untuk menolong setiap program-program strategis yang ada di kita. Dan itu kita sudah bangun komunikasi, sudah ada ruang. Mungkin dalam waktu dekat setelah kita akan kembali untuk melakukan diskusi teknis terkait dengan kementerian terkait, terutama kesehatan, untuk membackup kita, terutama masalah dana-dana yang akan membackup kita di daerah. Dan juga kita akan sharing juga dengan provinsi untuk mungkin yang Kabupaten Tambrau bisa jangkau mana yang provinsi dan mana yang intinya bahwa kita menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah kita di daerah, sehingga program ini bisa berjalan dengan enak. Karena efisiensi mereka lakukan, tetapi tidak mengganggu akan isu-isu strategis atau bidang-bidang strategis yang akan kita bangun di daerah seperti pendidikan, kesehatan, bahkan infrastruktur juga. Gitu. Jadi dalam materi di Magelang kemarin, jelas efisiensi itu mereka akan lakukan sebijak mungkin untuk tidak mengganggu akan 3 bidang dasar seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Jadi saya pikir itu